Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai konsep kewirausahaan dan mengidentifikasi karakteristik wirausaha. Video kali ini kami susun dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Larasati Widoning Tias, MPD. Untuk yang pertama, mari kita lihat terlebih dahulu daftar nama kelompok 1. Baik, itu tadi adalah daftar nama anggota kelompok 1. Untuk selanjutnya, berbicara tentang kewirausahaan, pasti teman-teman dalam kesehariannya tidak jauh atau tidak lepas dari kegiatan jual beli. Entah itu teman-teman mengeluarkan uang untuk membeli barang, ataupun teman-teman membeli barang, kemudian menjualnya kembali dengan mengambil sedikit profit, ataupun dengan membeli bahan baku, kemudian diolah secara sedemikian rupa, lalu teman-teman menjualnya di pasar online maupun pasar offline yang ada di Indonesia. Nah, kegiatan tersebut semakin lama akan semakin terus berkembang beriringan dengan berkembangnya teknologi ataupun keadaan yang dapat merubah semua kegiatan tersebut. Seperti halnya yang kita alami saat ini, dunia sedang dilanda wabah COVID-19. Tidak dapat dipungkiri pasti kegiatan ekonomi akan cenderung menurun. Nah, menurut kelompok kami, bagaimana cara masyarakat untuk bisa survive atau bertahan hidup di pandemi COVID-19 adalah dengan cara berkewirausahaan. Nah, tidak dapat dipungkiri mungkin masyarakat semua sudah sadar bahwa bagaimana cara kita survive di wabah pandemi COVID-19 adalah dengan cara berkewirausahaan. Akan tetapi dalam berkewirausahaan pasti akan ada banyak pesaing maupun ada hambatan-hambatan yang kita alami dalam berkewirausahaan. Nah, di diskusi kali ini kita akan membahas konsep kewirausahaan dan bagaimana cara kita mengidentifikasi seorang wirausaha. Ini sangat penting sekali dalam kita merintis sebuah usaha. Untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan dipaparkan oleh teman saya, yakni tentang apa sih kewirausahaan itu atau definisi kewirausahaan. Kewirausahaan itu sendiri sebenarnya sudah mulai dikenal sejak abad ke-18, di mana saat itu diperkenalkan oleh seorang tokoh ekonomi dari Prancis bernama Richard Cantillon. Kemudian, sekitar tahun 1980-an, kosakata kewirausahaan mulai masuk dalam dunia bisnis dan ekonomi. Ada banyak sekali tokoh dan ahli yang memaparkan mengenai definisi kewirausahaan. Salah satunya yaitu Wijatno. Menurut Wijatno, kewirausahaan adalah hasil dari proses menerapkan kreativitas dan inovasi secara sistematis dan teratur terhadap kebutuhan dan peluang yang ada di dalam pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta memecahkan masalah konsumen. Kemudian, di dalam keputusan Menteri Keuangan dan UKM, di sini disebutkan bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dari beberapa definisi mengenai kewirausahaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna kewirausahaan adalah yang pertama, kewirausahaan merupakan sikap jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang bernilai dan berguna untuk dirinya sendiri dan orang lain. Di mana di sini kewirausahaan itu dimaksudkan sebagai suatu kemampuan secara mental dan fisik untuk menciptakan sesuatu yang baru, di mana dalam dunia usaha sesuatu yang baru ini disebut sebagai produk yang bernilai dan berguna untuk dirinya sendiri dan orang lain, yaitu konsumen. Yang kedua yaitu kewirausahaan merupakan sikap jiwa dan mental yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercipta, berkarsa, dan bersahaja dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Jadi di sini kewirausahaan itu merupakan sikap atau sifat atau skill di mana seseorang itu memiliki jiwa kreatif, aktif, berdaya, berkarsa sehingga dia bisa dalam kegiatan usahanya itu menciptakan sesuatu untuk
meningkatkan pendapatannya. Yang ketiga yaitu kewirausahaan merupakan usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan dan cara yang berbeda-beda untuk memenangkan persaingan. Yang dimaksudkan di sini yaitu kewirausahaan dimaksudkan untuk menambah nilai, itu maksudnya menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan jalan dan cara yang berbeda-beda dari setiap perusahaan untuk memenangkan persaingan. Persaingan di sini yaitu untuk mencari pasar atau mencari simpati dari konsumen. Yang keempat yaitu kewirausahaan merupakan suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru secara kreatif dan sesuatu yang berbeda atau inovatif yang bermanfaat bagi konsumen. Di sini dimaksudkan perusahaan itu juga dimaksudkan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi perusahaan dituntut untuk kreatif dan menciptakan sesuatu yang berbeda yaitu inovatif yang bermanfaat dan berguna bagi konsumennya. Hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Secara epistemologis, sebenarnya kewirausahaan hakikatnya adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan perilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya tenaga, penggerak, tujuan, siasat, dan giat dalam menghadapi tantangan hidup. Konsep kewirausahaan entrepreneur itu sendirinya sebenarnya mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Prancis ketika seorang pakar ekonominya yang bernama Richard Cantillon mengaitkan antara beban risiko yang harus ditanggung oleh pemerintah dengan para pengusaha di dalam menjalankan roda ekonomi. Konsep entrepreneurship mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Prancis oleh Richard Cantillon. Pengertian entrepreneurship itu sendiri berkembang sejalan dengan evolusi pemikiran para ahli ekonomi di dunia barat, kemudian menyebar ke negara-negara lain, termasuk ke Indonesia. Di negara kita sendiri, konsep entrepreneurship tersebut dialihkan sebagai atau lebih dikenal sebagai kewirausahaan atau kewirausahaan. Konsep kewirausahaan itu sendiri merupakan konsep ilmu sosial yang bersifat dinamis dan akan selalu mengalami perubahan seiring kemajuan yang dicapai oleh perkembangan ilmu itu sendiri. Sejauh definisi yang telah disumbangkan oleh para ahli tersebut merupakan landasan bagi pengembangan studi lebih lanjut. Saya Niken Ayu Anggraini, NIM 350 akan menjelaskan tujuan kewirausahaan dan manfaat kewirausahaan serta definisi wirausaha. Tujuan kewirausahaan yang pertama yaitu meningkatkan jumlah kewirausahaan yang sukses. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausahawan untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran kewirausahaan yang tangguh dan kuat. Selanjutnya yaitu manfaat kewirausahaan. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan punya kepribadian unggul yang pantas untuk diteladani. Yang ketiga, berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaannya. Yang keempat, berusaha mendidik masyarakat agar hidup lebih efisien dan tidak berfoya-foya. Yang kelima, sebagai sumber penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Yang keenam, pelaksana pembangunan bangsa dan negara. Yang ketujuh, meningkatkan kepribadian dan martabat atau harga diri. Yang kedelapan, memajukan keuangan. Dan yang terakhir, melaksanakan persaingan. Definisi wirausaha. Istilah wirausaha atau entrepreneurship pertama kali dikemukakan oleh Schumpeter, bahwasanya wirausaha adalah
orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru. Dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Perkenalkan, saya Adisa Zahwa Salsabilia, NIM 320, akan menjelaskan mengenai karakteristik wirausaha dan faktor-faktor motivasi berwirausaha. Yang pertama, saya akan membahas mengenai karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha sebenarnya merupakan gambaran dari personal atau psikologis dari seorang wirausahawan, yang dimana karakteristik ini dapat membawa keberhasilan atau bahkan kegagalan terhadap usahanya yang ia lakukan. Ardiansyah menyatakan bahwa karakteristik kewirausahaan yang terdiri dari pengetahuan tentang usaha, imajinasi, pengetahuan praktis, berkreasi, berpandangan jauh ke depan, kemampuan untuk berhitung, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Sedangkan menurut SWA 16 Januari 2007, terdapat 5 karakteristik pokok dari wirausahawan. Yang pertama, ada kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu mengaplikasikan kreativitasnya. Yang ketiga, memiliki semangat berkarya. Yang keempat, fokus untuk menghasilkan nilai. Dan yang terakhir, bersedia mengambil resiko yang berbeda dari persepsi atau stereotip wirausaha sebagai figur pemberani dan hanya bekerja sendiri. Dengan demikian, karakteristik wirausaha dapat dikatakan sebagai pembawaan individu pelaku usaha itu sendiri. Karakteristik wirausaha juga sangat berpengaruh terhadap hal dalam usaha tersebut, seperti dalam hal inovasi produk baru, cara dia memimpin karyawannya, profit yang didapat, serta pandangan untuk masa depan usahanya. Adanya karakteristik yang baik dan berkualitas akan menjadikan suatu usaha itu bisa berkembang dengan pesat. Namun, jika seorang wirausahawan memiliki karakteristik yang buruk, akan juga membawa usahanya pada kegagalan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor motivasi berwirausaha. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu motivasi. Motivasi adalah suatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, atau menghentikan suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dari motivasi tersebut. Motivasi berwirausaha setiap orang tentulah berbeda, tergantung dari apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Adapun faktor-faktor motivasi berwirausaha ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, status kependudukan, status perkawinan, serta karakteristik dari individu itu sendiri. Lalu untuk faktor eksternalnya meliputi kondisi perekonomian suatu negara, jumlah pengangguran, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Selain itu, menurut Cuervo, karakteristik perilaku individu seperti aspek psikologis dan aspek non-psikologisnya juga mempengaruhi keputusan individu untuk menjadi pekerja mandiri atau berwirausaha. Adapun aspek psikologisnya meliputi sifat-sifat kemandirian yang dimiliki individu, seperti motivasi dan keinginan untuk kemerdekaan diri. Sedangkan aspek non-psikologisnya meliputi keturunan dan lingkungan sosialnya. Motivasi berwirausaha juga timbul akibat adanya ide kreatif seorang pengusaha untuk menciptakan suatu produk baru guna mengembangkan usahanya atau juga bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada alasan lain, misalnya seperti ingin membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya motivasi berwirausaha, maka seseorang tersebut akan lebih berkembang daripada orang yang lain. Kenapa demikian? Karena ia memiliki semangat untuk bisa memperbaiki kualitas hidupnya dan bisa mengembangkan usahanya. Sekian dari saya, terima kasih. Prinsip berwirausaha.
Yang pertama, jangan takut gagal. Dalam berwirausaha, seseorang harus banyak menguasai teori. Jadikan kegagalan menjadi proses kesuksesan. Yang kedua, penuh semangat. Hal yang menjadi penghargaan bukanlah tujuannya, melainkan lebih kepada proses. Maka bersemangatlah dalam usaha dengan penuh semangat, biasanya usaha akan sukses. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Jangan sampai berhenti berkreativitas dan berinovasi, karena itu adalah modal utama bagi seorang wirausaha. Yang keempat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Resiko selalu ada dimanapun berada. Seringkali kita menghindar dari resiko yang satu, tetapi menemui bentuk resiko lainnya. Namun yang harus dipertimbangkan adalah perhitungan dengan baik-baik sebelum memutuskan sesuatu. Yang kelima, sabar, ulet, dan tekun. Prinsip ini bagian penting dalam menghadapi berbagai bentuk permasalahan, percobaan, dan kendala, bahkan diremehkan oleh orang lain. Dengan kesabaran biasanya akan memahami dengan baik bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul, sehingga mampu memecahkan dan menghadapinya dengan baik. Yang keenam, ambisius. Wirausaha harus berambisi, apapun jenis usaha yang dijalannya. Tentunya ambisi yang didasari atas perhitungan yang matang dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang ketujuh, pantang menyerah. Prinsip ini bagian yang harus dilakukan kapanpun waktunya. Jika dalam usaha mengalami kemunduran, maka tidak boleh putus asa. Yang kedelapan, peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang pasar. Prinsip peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang pasar adalah prinsip yang mutlak yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha, baik pasar tingkat lokal, regional, maupun internasional. Peluang pasar sekecil apapun harus diidentifikasi dengan baik, sehingga dapat mengambil peluang pasar tersebut dengan baik. Kelebihan dan kelemahan berwirausaha. Kelebihan berwirausaha. Yang pertama, waktu menjadi lebih banyak. Menjadi seorang wirausaha akan memiliki waktu yang fleksibel, tidak terikat. Berbeda dengan jam kantor yang sudah menetapkan standar jam kerja setiap harinya. Yang kedua, menghasilkan pendapatan pribadi. Besar kecilnya penghasilan yang diperoleh adalah cerminan dari suatu proses kerja keras untuk memajukan bisnis yang telah dilakukan pemilik usaha beserta para karyawan. Laba yang didapat oleh seorang wirausaha justru lebih besar dari gaji karyawan kantoran yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga, membuka kesempatan lapangan kerja baru. Seorang pebisnis atau wirausaha bisa membuka kesempatan kerja bagi siapa saja. Ketika bisnis mulai bertumbuh pesat, maka semakin banyak lapangan kerja yang dapat diciptakan. Yang keempat, ilmu dan wawasan menjadi bertambah. Dengan menggeluti dunia bisnis, seorang wirausaha akan memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan yang akan terus berkembang. Misalnya, ilmu dan wawasan seputar perkembangan bisnis, ekonomi, dan sosial. Yang kelima, yaitu pekerjaan sesuai minat atau hobi. Misalnya, seseorang memiliki hobi mendesain baju. Dari hobi tersebut, apabila diarahkan ke sektor bisnis, maka kita akan dapat pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan hobi. Berawal dari hobi, kemudian menghasilkan pendapatan yang tak terbatas. Kelemahan berwirausaha. Yang pertama, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memikul berbagai resiko. Karena pada awal mula memulai atau merintis bisnis akan dirasakan suatu ketidakpastian hasil yang diperoleh, tetapi semuanya bisa diatasi dengan menganalisa usaha sudah berjalan seperti apa. Kemudian akan didapat faktor-faktor yang perlu diperbaiki. Yang kedua, pada saat awal mulai bisnis harus berhemat. Hal ini sangat penting karena mengingat bisnisnya baru startup
sehingga diperlukan sikap hemat untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Yang ketiga, tanggung jawab dan resiko yang dihadapi sangat besar, karena seorang pengusaha dituntut untuk bisa mengatur semua yang berkaitan dengan bisnisnya. Sukses atau jatuhnya sangat tergantung pada pemilik usaha. Yang keempat, beban pikiran yang berat. Wajar apabila risiko dan permasalahan yang muncul dalam bisnis yang dijalani menjadikan timbulnya beban pikiran yang berat, karena awal permasalahan harus diselesaikan sendiri menurut dengan pemikirannya. Di sini saya akan memaparkan hasil studi kasus yang kelompok kami dapatkan melalui Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro. Jurnal studi kasus kali ini memiliki judul yaitu Ketangguhan Siswa yang Berwirausaha yang dikarang oleh Osi Isnasabela, Jati Aryati, dan Imam Setiawan. Garis besar dari studi kasus kali ini adalah ingin mengetahui bagaimana seorang mahasiswa menjalankan dua kegiatan, yakni berwirausaha sembari berkuliah. Dan di studi kasus kali ini mendapatkan dua subjek seorang mahasiswa yang berinisial TW dan GF. Mereka sama-sama berkuliah dan menjalankan wirausaha, dan alhamdulillahnya mereka dapat survive atau bisa dikatakan sukses dalam menjalankan kedua kegiatan tersebut. Kemudian menurut kelompok kami, metode yang digunakan di studi kasus kali ini adalah metode yang sangat efektif sekali, yaitu dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif untuk lebih mengeksplor lagi bagaimana sih karakteristik seorang mahasiswa yang berkuliah sembari berwirausaha. Kemudian langsung saja tanggapan kelompok kami menambahkan kritik, yakni subjek yang digunakan itu terlalu sedikit, setidaknya bisa menggunakan 4 orang, dan 4 orang tersebut dipilih dengan beberapa jenjang semester. Misal 1 orang semester 1, kemudian 1 orang lagi semester 3, 1 orang lagi semester 6, 1 orang lagi semester 8. Nah, mengapa kelompok kami menyarankan hal tersebut? Karena di masing-masing jenjang memiliki tingkat pemikiran yang berbeda-beda dan memiliki tingkat kesibukan yang berbeda-beda. Akan tapi dalam studi kasus kali ini tidak dijelaskan kedua subjek tersebut sedang duduk di kuliah jenjang semester berapa. Nah, menurut saran kelompok kami seperti itu. Baik, untuk studi kasusnya segitu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sampailah kita di akhir dari bagian serangkaian video kali ini, yakni tentang kesimpulan konsep dari berwirausaha dan bagaimana cara kita mengidentifikasi karakteristik wirausaha. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, dan dapat diketahui hakikat dari kewirausahaan itu adalah bagaimana kemampuan seorang dalam menimbulkan ide-ide kreatif serta inovatif, kemudian diinovasikan atau dijadikan sebuah dasar, sumber daya, dan tenaga penggerak untuk menjawab tantangan-tantangan kehidupan. Nah, kemudian ada juga tujuan kewirausahaan tadi juga sudah dijelaskan, yaitu untuk meningkatkan jumlah wirausahaan yang sukses, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausahawan, membudayakan semangat, sikap perilaku, dan kerja keras. Lalu tadi juga dijelaskan manfaat kewirausahaan, yaitu untuk menambah daya tampung tenaga kerja, terus melatih kita untuk memunculkan ide-ide yang kreatif, kemudian melatih untuk kerja keras, kerja cepat, dan lain sebagainya. Lalu ada juga tadi sudah dijelaskan karakteristik seorang wirausaha itu adalah pembawaan setiap individu dalam menjalankan suatu usahanya. Pembawaan setiap individu dalam menjalankan suatu usahanya itu sangat berbeda-beda sekali, tergantung dari latar belakang, kemudian ada juga faktor-faktor lingkungan misalnya. Lalu motivasi dalam berwirausaha. Nah, motivasi dalam berwirausaha ini menurut saya ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu lebih cenderung difaktori akibat lingkungan sekitar, sedangkan kalau motivasi internal itu cenderung tumbuh dari dalam diri sendiri. Dan kelebihan dalam berwirausaha. Di sini ada beberapa kelebihan dalam berwirausaha. Salah satu contohnya adalah mendapatkan waktu lebih banyak. Nah, mendapatkan waktu lebih banyak di sini yang dimaksud adalah berbeda dengan pegawai. Pegawai memiliki jam kerja, kemudian memiliki SOP yang diatur oleh aturan tersendiri. Sedangkan dalam kita berwirausaha, kita memiliki jam kerja kita sendiri, aturan yang membuat kitanya sendiri. Jadinya lebih memiliki waktu lebih banyak daripada seorang pegawai.
Kemudian menghasilkan pendapatan pribadi. Nah, itu udah pasti mendapatkan penghasilan tambahan pribadi. Kemudian membuka kesempatan lapangan kerja, atau wirausaha bisa membuka kesempatan kerja bagi siapa saja. Nah, itu sangat kita butuhkan untuk Indonesia pada saat sekarang ini, karena setiap tahunnya banyak sekali jumlah angka pengangguran, yaitu salah satu contohnya lulusan sarjana setiap tahunnya pasti ada. Kemudian ada kelemahan berwirausaha, yaitu memperoleh pendapatan yang cenderung tidak tetap. Itu pasti dalam berwirausaha pasti kita memiliki pendapatan yang cenderung naik turun, berbeda dengan pegawai yang cenderung tetap pendapatannya. Kemudian memiliki tanggung jawab dan risiko yang besar, lalu beban pikiran yang berat. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari diskusi kelompok kami, yakni tentang konsep kewirausahaan dan mengidentifikasi karakteristik seorang wirausaha. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.